Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di kebaktian kata online pagi hari ini. Yuk kita sama-sama mau memuji Tuhan. Nanti juga adik-adik akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan Oh Sukacita. Dia mengasihi aku.
menyatukan hati kita untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari sama-sama kita nyanyikan Seperti Bapa Sayang Aku. Besar sungguh kasih setia
pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan baru. Engkau memberikan kami hari baru Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami serahkan kebaktian kami pada pagi ini ke dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau beracara dalam ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat merasakan berkat-Mu Tuhan, merasakan kasih dan sukacita yang bersumber dari Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri karena kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu yang udah pernah kita bawa ini waktu Natal, kita pakai superhero itu loh Kak. Apa sih, yang mana sih Kak? Yang itu loh, yang markas iblis telah dihancurkan. Oh iya, ingat. Oke, udah kita angkat satu pujian itu ya.
surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong berbicara pada hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah segala firman yang diberitakan dapat benar-benar kami dengar dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Gimana nih perasaan adik-adik udah melewati beberapa hari di tahun 2022? Pastinya di tahun 2022, adik-adik harus lebih semangat dan lebih serius lagi dalam mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak mau tanya, adik-adik jawab jujur loh ya. Di tahun 2021, tahun kemarin, tahun lalu, siapa yang pernah mengirimkan link YouTube firman Tuhan kita ke teman adik-adik atau ke saudara atau ke keluarga? Angkat tangan. Ayo, siapa yang pernah ngirim link YouTube video firman Tuhan kita? Atau siapa yang pernah ngajak teman atau keluarga atau saudara untuk ikut Zoom hari Rabu? Angkat tangannya. Waduh, kok belum semua yang angkat tangan sih? Kakak jadi sedih deh. Gimana nih? Udah melewati 1 tahun, tapi belum juga ngajak temen untuk ikut dengerin firman Tuhan. Tapi kakak ngerti, pasti adik-adik masih suka malu-malu, nggak berani buat ngajak temen untuk dengerin firman Tuhan, atau untuk ikut Zoom hari Rabu, ya kan? Adik-adik mau tahu nggak caranya supaya bisa berani? Supaya nggak malu untuk ngajak temen. Oke, kakak kasih tahu ya, adik-adik dengerin baik-baik. Caranya, adik-adik harus belajar dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang kemudian menjadi rasul. Rasul itu adalah orang yang melayani Tuhan Yesus dengan mengabarkan Injil, yaitu dengan menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus turun ke dunia, menjadi manusia, lalu mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang berdosa dari kematian kekal, yaitu neraka. Jadi Tuhan Yesus adalah juru selamat. Gitu. Jadi Rasul itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Coba yuk kita sebutin sama-sama nama dari ke-12 murid Tuhan Yesus itu. Ada yang pertama, Simon Petrus. Terus Andreas, yang ketiga Yakobus, terus ada Yohanes, lalu Filipus, lalu Bartolomeus, kemudian Thomas, lalu Matius, lalu Yakobus anak Alfeus, terus ada Tadeus, Simon orang Zelot, dan yang terakhir Yudas Iskariot. Nah, mereka kan dipanggil untuk menjadi rasul atau menjadi murid Tuhan Yesus. Terus selama mereka menjadi murid Tuhan Yesus atau menjadi rasul, apa sih yang mereka lakuin? Apakah mereka diem aja, tidur di kamar, main game, jalan-jalan, atau nonton film? Enggak dong ya. Mereka bekerja melayani Tuhan dengan cara mengabarkan Injil seperti yang tadi kakak cerita, yaitu dengan menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Ke-12 murid Tuhan Yesus itu mengabarkan Injil sampai ke seluruh kota, seluruh daerah di dunia. Nah, adik-adik juga dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rasul, untuk melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Caranya dengan adik-adik mengabarkan Injil seperti ke-12 rasul itu. Ke-12 rasul Tuhan Yesus itu berani loh untuk mengabarkan Injil. Mereka berani menceritakan tentang Tuhan Yesus ke orang-orang. Mereka nggak takut kalau nanti diketawain orang-orang atau nanti diejek sama orang-orang. Adik-adik harus mengambil sikap atau hal-hal yang baik dari ke-12 rasul itu. Adik-adik harus mencontoh
keberanian dari 12 rasul dalam mengabarkan Injil. Tuhan ingin adik-adik untuk melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di dunia, yaitu mengabarkan Injil atau menceritakan tentang keselamatan dari Tuhan Yesus. Adik-adik bisa mulai menceritakannya kepada teman-teman adik-adik atau ke saudara, keluarga adik-adik. Caranya adik-adik bisa mulai dengan mengirimkan link YouTube Firman Tuhan ke teman atau keluarga adik-adik. Lalu adik-adik juga bisa mengajak mereka untuk ikut Zoom hari Rabu. Terus juga adik-adik bisa menceritakan kisah-kisah tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat, lalu menyelamatkan kita. Dan adik-adik juga bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup adik-adik. Pasti adik-adik pernah dong merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Yuk, kakak mau sama-sama ajak adik-adik untuk berani di tahun 2022, di tahun baru ini kita harus berani, harus bisa untuk mengabarkan Injil seperti ke-12 rasul itu. Kalau adik-adik takut, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, meminta keberanian, meminta kemampuan untuk bisa mengabarkan Injil kepada teman-teman. Pasti Tuhan akan memberikan keberanian dan kemampuan kepada adik-adik. Oke, tiba saatnya kita mau membaca ayat hafalan kita pada hari ini. Kita buka sama-sama Alkitab kita di Roma 1 ayat 6b. Kita buka Roma 1 ayat 6b. Oke, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Roma 1 ayat 6b. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Roma 1 ayat 6b. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Oke, adik-adik hafalin ya hafalannya. Oh iya, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi bersama-sama. Kita menyanyikan lagu ke-12 Rasul atau 12 murid Tuhan Yesus ya. Supaya adik-adik lebih ingat, lebih hafal lagi nama-nama mereka. Adik-adik ikutin kakak ya. Yuk, 1, 2, 3. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Yeay, pinter banget adik-adik. Coba sekarang sebutin lagi tanpa nyanyi. Yang pertama ada siapa? Ada Simon Petrus, terus ada Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, terus ada Yakobus anak Alfeus, terus ada Tadeus, lalu Simon orang Zelot, terus Matius, Bartolomeus, dan yang terakhir Yudas Iskariot. Adik-adik ingat-ingat ya, itu nama-namanya. Dan adik-adik juga jangan lupa pesan kakak tadi. Di tahun 2022, adik-adik harus lebih berani lagi untuk mengabarkan Injil
seperti 12 murid Tuhan Yesus itu. Oke adik-adik? Oke, kita sama-sama mau menutup firman Tuhan, mau menutup ibadah hari ini dengan berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, Tuhan terima kasih karena Engkau telah memberikan tahun yang baru kepada kami, tahun 2022. Tuhan, biarlah di tahun ini kami bisa lebih berani lagi untuk meneruskan pelayanan-Mu ya Tuhan, yaitu mengabarkan Injil, menceritakan tentang keselamatan dari Tuhan Yesus ya Tuhan. Tuhan tolong berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan, supaya kami bisa menceritakan bagaimana Engkau turun ke dunia, lalu menebus dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat pada firman-Mu, yang taat kepada perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.